Halo, selamat pagi. Hari ini kita mau bikin video. Gimana sih caranya kita untuk traveling keluar kota dengan pesawat? Apa aja sih yang dibutuhin? Nah, di video ini bakal kita jelasin gimana caranya. Nah, untuk hari ini yang pertama kita siapin adalah untuk rapid test. Nah, rapid test sendiri ini bisa dilakukan di beberapa klinik-klinik di kota-kota teman-teman semua gitu, tergantung dari rekomendasi dari maskapainya itu sendiri gitu. Kayak besok gua akan terbang menggunakan salah satu maskapai swasta di Indonesia. Nggak ada sponsor ya, jadi nggak gue sebut nih. Besok kalian lihat dah di videonya gue naik apa kan. Dia menyarankan di salah satu klinik, dan itu dengan harga Rp95.000. Kalau normalnya tanpa kita beli tiket atau tanpa kita menunjukkan tiket, itu harga normal kisaran Rp150.000, karena itu sudah harga resmi dipatok oleh pemerintah secara rata ya semuanya gitu. Jadi untuk kalian yang mau keluar kota, diusahakan cari maskapai yang bisa memprovide kalian dengan kemudahan rapid test ini, karena lumayan dari Rp150.000 ke Rp95.000. Kalian bisa hemat sekitar Rp65.000 ya, Rp55.000. Nah gitu. Oke, kita ini sambil jalan aja ke kliniknya, dan biasanya juga kliniknya semua bisa untuk langsung datang dan langsung periksa. Ada beberapa yang perlu daftar secara online untuk reservasinya terlebih dahulu. Nah, kebetulan gue kemarin udah reservasi untuk hari ini jam 11 siang. Nah, ini udah jam setengah 11. Kita OTW ke kliniknya. Oke, gitu aja dulu ya. Ntar kita sambung lagi nih ke kalau kita udah sampai di kliniknya. Hai guys, oke. Tadi itu footage gua untuk ambil rapid ya. Kebetulan waktu gua ambil rapid itu sepi, jadi cepet banget, cuma kayak kurang lebih 5 menit lah ambil rapid, dan hasilnya tuh bisa ditunggu 30-45 menit katanya. Tapi kalau biasanya kita di kantor sih 15 menit juga itu udah keluar hasilnya. Tapi kalau di klinik kayak gini mungkin karena rame ya, jadi dia butuh waktu 15-30 menit lagi untuk buat surat keterangannya. Jadi surat keterangannya itu udah gua ambil. Ini surat keterangannya, dan isinya itu kayak begini. Di sini tulisannya non reaktif ya. Di atasnya sih ada data-data gua, jadi kalau gua liatin, jadi ini semua non reaktif. Dan di sini ada tindak lanjut hasil tes rapid antibody SARS-CoV-2. Jadi di sini ada panduan lagi, nggak tahu gua buat apa. Ini untuk rapid test ini berlaku untuk 14 hari, jadi kita bisa traveling domestik ya mungkin ya. Kalau internasional mungkin harus pakai swab dan mengikuti ketentuan negara tujuan, dan apakah negara tujuan kita kasih travel warning atau enggak gitu ke Indonesia. Kalau kasih travel warning berarti kita nggak bisa, tapi kalau nggak ada travel warningnya ya kita masih bisa terbang ke situ. Tapi untuk domestik semua hanya butuh rapid test yang berlaku 14 hari nanti, dan kita tunjukin hasil rapidnya untuk dilegalisir lagi di bandara. Dan di bandara tujuan nanti kita bakal isi namanya e-hack. E-hack itu bakal gue munculin di sini. Di sini bakal ada e-hack tulisannya. Oke, nanti kita lanjut aja. 2 hari lagi gue akan terbang balik ke Jakarta, karena kebetulan liburan sudah habis. Kita harus kerja lagi. Nggak bisa jalan-jalan lagi. Iya,
ya gue nggak usah jalan-jalan lagi guys. Let's go, kita balik ke rumah, kita packing dan video bakal lanjut ke bandara. Oke, ini adalah dua hari setelah kita rapid. Hari ini gue bakal balik ke Jakarta, gue sendiri. Gue cuma nemenin doang. Lumayan sih, ada yang nganterin gitu kan, nggak sendiri amat gitu. Ini katanya dia sedih gue tinggal, tapi gimana cuy, namanya juga harus cari pundi-pundi rezeki lagi kan. Ini jam 2 siang, pesawat gua jam 4 sore, 4.15. Jangan ditiru gua sarankan untuk kalian berada 2 jam sebelum departure time, karena untuk legalisir dan cek segala dokumen itu takutnya orangnya ngantri dan jadi buang waktu yang cukup banyak. Jadi takutnya kalian keburu-buru nanti gitu. Nah kebetulan sekarang semua maskapai itu bisa untuk web check-in. Web check-in itu salah satu jalan untuk mempermudah kita terbang gitu. Jadi kita nggak usah antri lagi di counter check-in. Selain mengurangi physical contact sama orang-orang, tentunya untuk mempermudah satu untuk web check-in. Jadi kalian yang misalnya bawa bagasi, nanti cuma tinggal ke counter untuk masukin bagasi doang. Tapi kalian yang nggak bawa bagasi, yang cuma bawa koper atau tas ransel yang bisa dimasukin ke cabin, itu bisa langsung dibawa aja, langsung ke ruang tunggu gitu. Biasanya kalau web check-in itu dia bakal ada boarding pass digital, nanti ada barcode dan lain sebagainya, itu kalian tinggal scan aja kalau mau masuk ke ruang tunggu gitu. Jadi kalian udah nggak perlu bawa tiket fisik lagi, cuma e-tiket namanya kalau nggak salah gitu. Ntar juga ngeliatin ke petugas gate dan pramugarnya juga tinggal liatin lewat handphone aja. Jadi sesimpel itu dan sepraktis itu gitu. Oke, kita lanjut aja jalannya. Nanti sampai bandara gue bakal record semua apa yang harus kita lakuin dari pertama untuk masuk gate, kita cek suhu dan lain sebagainya, untuk legalisir atau cap rapid test, dan kemudian setelah itu check in, dan kemudian ruang tunggu dan masuk pesawat sampai kita di Jakarta. Oke, stay tune terus. Sebelah sini ya, tuh jelas nggak sih tulisannya ya, tuh sebelah situ nih. Kalau ini
Oke guys, sekarang kita sudah sampai di terminal. Kita mau masuk ke dalam. Ini nanti gue liatin gimana prosedurnya. Tadinya itu kalau kita mau masuk ke gate, kita tuh biasa lewat situ. Lewat poin yang di situ. Tapi sekarang pindah. Jadi masuknya tuh di situ. Nah, kita lewat sana sekarang ya. Oke, ini sekarang setelah masuk dari situ, kita di sini ada kamera temperatur. Di situ ngecek temperaturnya normal apa enggak. Dan kita sedang menunggu untuk divalidasi rapid testnya. Oke, inilah keadaan Bandara Ngurah Rai di Denpasar. Untuk hari ini bandara cukup ramai ya, karena mungkin orang sudah pada nggak khawatir lagi untuk traveling, karena mereka sudah tahu bahwa prosedur dan protokol COVID yang dilakukan oleh bandara di setiap provinsi di Indonesia itu sudah melakukan protokol yang sangat baik. Sekali lagi beginilah kondisi dari terminal keberangkatan di Denpasar. Di kondisi beberapa bulan lalu ini benar-benar sepi banget. Ini sekarang sudah lumayan banyak orang-orang dan sudah mulai banyak juga outlet yang mulai beroperasi. Kita lihat aja di sini dari penumpangnya udah pada nungguin di sini. Dan tadi sih gue tanya untuk jumlah penumpang di flight 2 itu bakal ada 120 orang, dimana mungkin bakal ada seat distancing ya di pesawat itu, karena jumlah kapasitas pesawatnya harusnya itu 180-an kalau nggak salah, tapi kata dia itu 120 sudah full. Jadi ya kemungkinan bakal ada seat distancing di pesawat yang kita naikin. Oke, segitu aja. Kita bakal skip langsung ke proses boardingnya. Oke, gue sekarang lagi di ruang tunggu. Nah, sekarang di ruang tunggu ini sudah mulai boarding. Dan untuk boarding sekarang itu nggak semena-mena bilang boarding terus kita masuk pesawat, enggak. Sekarang itu untuk boarding dan disembark atau keluar dari pesawat itu semua diatur dari 5 seat per 5 seat gitu maksud gue. Jadi misalnya seat 1 sampai seat 5 masuk duluan. Setelah semua duduk baru dilanjutkan sampai seat berikutnya. Begitu juga dengan disembark atau keluar dari pesawat. Jadi per 5 seat diberikan dahulu agar untuk mengurangi antrian. Jadi kalau kita antri kan otomatis panjang. Jadi itu semua diminimalisir dengan cara seperti itu sehingga tidak berkontak fisik secara langsung, tidak desak-desakan maksud saya. Jadi begitu. Oke,
kita akan sambung lagi video ini di atas nanti kalau kita dapat footage-nya. Kalau enggak ya kita langsung sampai di Jakarta sekalian sama prosedur kedatangan. Thank you. Jadi beginilah kondisi kalau boardingnya itu dikasih zona atau per 5 baris. Jadi tidak ada antrian di air stairs atau di Garbarata, itu tidak ada antrian dan kita tidak berdesak-desakan. Kurang lebih seperti inilah. Thank you for your cooperation in helping us to keep flying safe for everyone throughout the flight. We kindly ask that you continue to observe high personal hygiene for the remainder of your journey to the airport. For your safety, this embarkation will be conducted in row of 3 with a short interval between, starting from row 1. The guests waiting to disembark must remain seated. Standing in a line is strictly prohibited. Your friendly cabin crew will get you through the process. Once again, thank you for flying. Guys, sorry banget, gue cuma bisa kasih footage segitu aja tadi karena kebetulan handphone gue ini baterainya habis dan ini baru gue charge, gue baru sampai rumah. Jadi kurang lebih begitu. Jadi untuk konklusinya, untuk yang mau terbang, traveling kemanapun, baik darat, laut maupun udara, gua rasa untuk segala kebutuhannya sekarang yang paling terpenting itu adalah di satu rapid test, yang kedua mungkin sekarang sudah tidak perlu lagi untuk surat perjalanan ya. Jadi memang benar-benar rapid test doang yang kita perluin sekarang. Karena dengan rapid test itu 14 hari kita bisa kemana aja, domestik ya. Domestik itu kita bisa kemana aja dengan rapid test 14 hari itu dengan mengikuti segala protokol yang ada di setiap daerahnya. Nah begitu. Jadi jangan pernah khawatir untuk kalian bepergian karena instansi, semua elemen pasti akan mengikuti protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah gitu. Menurut gua untuk perjalanan udara alias dengan pesawat itu sangat-sangatlah aman. Kenapa gue bisa bilang aman? Karena ada beberapa riset yang menyatakan bahwa penyebaran virus di pesawat itu sangat kecil. Gue nggak tahu exactly angkanya berapa, cuma gue anggap itu kayak cuma 1% dari pada kita traveling lewat darat ataupun laut ya. Sirkulasi udara di bawah itu nggak kayak di atas ya. Let's say kalau kita terbang dengan ketinggian 35.000 kaki, itu suhu di atas itu kurang lebih minus 39 sampai 42 derajat Celcius, dimana gua rasa untuk virus tidak akan kuat untuk bertahan di kondisi cuaca yang di kondisi suhu yang minus seperti itu. Tapi ini hanya berasumsi dari riset yang ada ya. Nggak pernah ada klaster COVID atau klaster virus yang terjadi saat ini itu berawal dari pesawat gitu. Penyebarannya di pesawat itu tidak jarang, belum ada bahkan datanya. Jadi gitu. Jadi menurut gua, saran gua, jika kalian mau bepergian, jangan pernah takut dan gunakanlah transportasi yang paling aman. Di sini gua merekomendasikan transportasi paling aman adalah menggunakan pesawat. Bukannya karena gua bekerja di bidang ini, bukan, tapi memang yang gua rasain seperti itu. Begitu. Memang mungkin untuk harga cenderung lebih mahal, tapi untuk waktu dia memang sangat-sangat jauh lebih cepat dibandingkan kita lewat darat ataupun lewat laut gitu.
Jadi buat teman-teman jangan pernah ragu lagi, sekali lagi gue ingatkan, jangan pernah ragu untuk yang mau traveling selagi kalian masih tetap mengikuti protokol yang ada, baik itu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer yang menurut kalian yang baik lah. Gitu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Oh ya, dan satu lagi, jangan pernah lupa untuk selalu tetap berdoa, karena apapun itu usaha yang kalian lakukan untuk menghindar atau mencegah tanpa adanya doa, kayaknya kurang pas sih gitu. Ya, itu semua balik lagi ke pribadi masing-masing. Menurut gue segitu aja. Dan sedikit lagi untuk prosedur kedatangan di bandara, utamanya di Indonesia, itu semua menggunakan e-hack. Sekali lagi gue akan munculin e-hack itu di sini. Di sini akan ada logo e-hack yang kalian bisa download di handphone kalian, baik itu iOS maupun Android. Di situ bakal ada petunjuk untuk login pertama. Jadi setelah login itu kalian akan memasukkan data diri seperti nama, usia, terus nomor KTP atau nomor pengenal kalian, dan kalian masukin kota tujuan, transportasi apa yang kalian gunakan, dari mana asal kalian, dan di situ kalian akan mendeklar bahwa kondisi tubuh kalian, apakah kalian sedang demam, batuk, pilek, ataupun sehat begitu. Dan nanti di situ bakal ada barcode. Barcode itu nanti bakal di-scan oleh pihak dari KKP. KKP di setiap bandara akan di-scan. Jadi itu sangat-sangat mempermudah kalian untuk traveling kemana aja selama di Indonesia. Itu bakal mudah sekali gitu. Jadi baru sampai di tempat tujuan kalian tinggal masukin, nanti kalian tinggal scan itu, dan itu semua aman. Gitu aja sih dari gua. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian mendapatkan manfaatnya, dan kalau bisa jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Kalau boleh juga kalian silahkan komen di bawah untuk masukan bagi gua untuk meningkatkan video ini, apa-apa lagi yang perlu ditingkatkan di video ini, dan konten apa lagi yang perlu gue buat untuk kalian ketahui. Oke, thank you. Sehat selalu dan save life.